minimal relawan dia jam makan minumnya ulang doa toh. Nah, dasar anak-anak dasar makan minumnya udah kantong, makanya tergulir. Kebiasaan itu namanya. Kebiasaan. Jadi kan proyek kemanusiaan. Nah, memanusiakan manusia kan lain. Proyek kemanusiaan kan mah. Iya, TKP kan TKP. Tadi ya. Tadi apa kah? Hebat. Mayu dia ya. Mohon pada nyerong. Kisah penyu aku ya kak. Dari yang depan. Ayo sudah lama, cuma kenapa? Jadi saudara nama ada proyek ini. Ada proyek Yahudi. Kan dulu pernah pengalaman bergeser sedikit. Nyerong. Nah, nyerong ya kan? Ayo sama rumah produk Yahudi. Kementerian Agama menginstruksikan, nah, ada miring. Bagi agama Yahudi. Iya. Ada ujung-ujung nama ku kiai pan lulus kita kan. Terus ya. Akhirnya mata dinas menanggung Kan nggak ada pupuk nak. Ragak enter maju nak kan udah nyerong. Jadi pertama ke musim Piala Dunia Asia Afrika teh ya. Si orang agak nana deh yuk. Are Orang nana di mana? di mana? Kita bahasa aku nggak selewat. Ya, lalu Yang meludak. Itu kan ada. Bangunannya apa bangunannya? Kenang apa KSB? jadi KSP memang nggak bakal besar. Karena pemimpinan itu sektoral, kesek. Coba ganti. Iya kalau Aku Jadi ganti. kan kita naik Nah, itu belum mau apa mengantarkan pasien ke rumah sakit atau puskesmas. Akan tetapi tugas daripada relawan ini di samping mendampingi juga memperjuangkan haknya atau melakukan advokasi lebih kerennya begitu terhadap puskesmas atau RSUD ataupun setingkatnya yang dia punya fasilitas secara kenegaraan. Nah di sini kan kita punya regulasi undang-undang yang mana hak warga negara itu dia punya hak sehat yang sama di mata hukum pun sama, equality diperjuang asas kesamaan di mata hukum. Jadi adil dan beradab itu berdasarkan Pancasila dan kita di undang-undangnya di situ tumbuh daripada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah kemudian kalaupun toh nanti di sini ada ditemukan masyarakat miskin yang desilnya lebih daripada 5 itu secara mutlak kan ditolak oleh RSUD. Nah, kalau memang betul, kalau memang misalkan kita lihat dan memang keadaan yang memprihatinkan, kita perjuangkan itu. Bila perlu sebelumnya kita relawan ini melakukan audiensi dengan Dinsos. Karena saya juga pengen tahu apakah Badan Pengukur Statistik ini akurasinya sejauh mana? Karena sensus ekonomi itu per 5 tahun menurut saya. Baru pengetahuan saya. Perkataan Ya, sensus ekonomi itu 5 tahun. Iya. Kalau sensus ekonomi 5 tahun berarti di sini per 5 tahun sekali itu dilakukan data validasi atau perubahan. Yang namanya orang kaya atau miskin perubahan jenjang status 1 tahun aja mereka bisa kaya. Dan orang yang kaya pada saat itu 1 tahun bisa miskin. Nah di sini sebenarnya harus ada data validasi dari desa. Terkadang desa ini tidak melakukan validasi berkaitan data yang tidak layak ini. Terkadang kan desa ini hanya mengandalkan sensus ekonomi saja. Padahal gitu kan, memang pada dasarnya data ini tidak akan pernah sempurna. Baik itu Dinsos ataupun pihak desa. Karena di sini ada beberapa hal mungkin yang diperhatikan oleh dia. Terkadang kan keluarganya atau bagaimana walaupun dia kaya, dia punya keluarga di desa ataupun di Dinsos, bisa saja dia diupayakan gitu. Karena ini akan berimbas loh ibu-ibu, berimbasnya terhadap bantuan pemerintah. Perlu saya tegaskan dan perlu saya ingatkan bahwa setiap orang yang dia mengklaim SKTM dari desa itu secara mutlak dan dapat diyakinkan dia dikategorikan warga miskin. Walaupun dia kaya, ya, walaupun dia kaya, dia punya mobil, dia punya rumah, dia punya kontrakan,
Tapi ketika dia masuk ke RSUD ataupun ke puskesmas, dia mengklaim dengan jalannya dia ke desa atau melalui pendamping atau melalui relawan, dia dipaksakan untuk mendapatkan SKTM, itu dapat dipastikan warga tersebut secara otomatis secara database dia masuk data warga miskin. Nah, kalau masuk warga miskin, dia sudah pasti akan mendapatkan bantuan, baik itu PKH, baik itu BPNT, progres pemerintah yang lain. Karena mereka sudah mengatakan diri bahwa saya miskin, gitu kan? Dan itu divalidasi oleh kepala desanya, itu direferensi oleh dinsosnya, sehingga mereka layak mendapatkan bantuan. Makanya ini polemik di lapangan yang terjadi. Kenapa bantuan ini tidak tepat sasaran dari pemerintah? Yang miskin tidak dapat bantuan, yang betul-betul harus dibantu tidak dapat bisa dibantu. Yang seharusnya layak mendapatkan rumah tidak layak huni, dia tidak bisa mendapatkan. Kenapa? Karena dia masuk bukan kategori warga miskin. Akan tetapi yang kaya, yang punya kontrakan, yang punya rumah, yang punya mobil dan sebagainya, karena memang dia pernah sakit, dia pernah dibawa ke RSUD, dia pernah mengklaim bahwa membuat SKTM, sehingga secara otomatis dia masuk warga miskin. Itu nanti terangkan oleh ibu-ibu ke warga. Jadi jangan aneh kalau misalkan ada warga masyarakat yang mendapatkan bantuan tapi dia kaya, dan dia sudah pasti dia pernah membuat SKTM, itu sudah pasti. Ya, maka pihak desa perlu dibantu oleh relawan di bawah untuk validasi. Pak, ini jangan dibuatkan SKTM, harusnya ini BPJS mandiri karena dia mampu, dia kaya. Jangan dibuatkan SKTM. Kalau dibuatkan SKTM, ini masuk data orang miskin. Nah, maka yang miskin yang lain ini akan diri, Pak. Akan diri dia. Karena marah kan orang deh, Pak. Jelas. Gitu. Jadi nah disinilah nanti para relawan ini bergerak melakukan advokasi. Bagi yang ada kesulitan di lapangan, kontak ke pengurus. Nanti biar saya mendapatkan informasi dari kepengurusan. Dimanapun apa ibu-ibu atau bapak-bapak mendapatkan apa kendala dalam pendampingan pasien, kontak. Kami akan datang. Kami akan datang insya Allah. Ya, itu sementara untuk pagi hari ini dan siang hari ini, biar nanti untuk ke depan itu kita bisa lebih eksistensinya kembali untuk mendampingi pasien, kita berdharma terhadap kemanusiaan. Karena relawan ini pekerjaan yang mulia, Bu. Ya, jadi itu dibayar, ya, tapi kita mengabdikan diri terhadap kemanusiaan. Kita menjadi duta kemanusiaan. Jadi nggak manusiakan manusia. Insya Allah orang bakal jadi manusia. Amin. Oke. Baik.